Nama saya Musli, saya dari Jakarta. Ya, sekarang budidaya cacing di Koplak Demangan, Sambi, Boyolali. Saya budidaya cacing itu semenjak awal tahun ini, 2022 ini. Awal tahun ini saya mulai budidaya cacing. Kenapa memilih budidaya cacing? Karena untuk saya pribadi, cacing ini nanti untuk makan unggas atau gimana, tapi cacing ini saya peruntukkan memang untuk sebagai obat. Karena ya sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain kan. Kalau memang saya bisa atau kita semua bisa bantu orang untuk menyehatkan dengan cara budidaya cacing, terus kita bikin produk turunannya berupa kapsul, bisa bantu banyak orang kan, itu akan lebih baik gitu. Walaupun memang di luar sana banyak yang budidaya ini masih banyak gitu, tapi saya lebih tertarik ini karena bisa bantu banyak orang juga sih. Salah satunya bantu itu dari mengajak orang bisa menjadi pembudidaya, peternak juga, atau dari hasil cacing itu yang udah saya olah menjadi kapsul, jadi obat. Jadi banyak sih manfaatnya dan kenapa pilih ini gitu. Kalau untuk jenis cacingnya ada beragam. Yang saya pelihara ada dua, yaitu Lumbricus dan ANC. Kalau untuk Lumbricus sendiri, kami peruntukkan untuk obat. Kami peruntukkan untuk obat, bahan dasar obat, kimia farma, farmasi, dan lain-lain. Dan memang kalau Lumbricus ini, dia bahan dasar obat, tapi kalau untuk si cacingnya itu sendiri, dia tidak pakai kimia. Jadinya kan, bahasanya kalau saya itu jamu, itu bahasanya jamu, jadi tidak ada efek samping apapun. Dan memang orang tua dulu pun bilang kalau cacing ini bisa mengobati salah satu tifus, obat tifus, dan bisa nurunin demam panas, nurunin darah tinggi, kolesterol, bahkan stroke. Beberapa teman-teman juga sudah mencobanya untuk stroke dan kolesterol, itu bisa mengurangi tingkat penyakit itu sendiri. Jadi berangsur-angsur, tidak seperti obat yang langsung sembuh gitu. Kalau untuk ANC-nya sendiri diperuntukkan untuk beberapa perusahaan yang mereka memperuntukkan untuk pakan ternak seperti ya unggas, lele, ikan, terus burung, lebih ke sana. Cacing Lumbricus itu lebih kecil, maksimal panjang 9 cm udah bisa jadi indukan. Tapi kalau untuk yang ANC kurang lebih 30 cm bahkan lebih bisa jadi indukan. Dan yang membedakan dari ukuran badan dan panjang badannya. Kalau yang Lumbricus lebih dominan ekor kuning. Jadi kadang beberapa pembudidaya manggilnya ekor kuning kalau untuk obat si Lumbricus. Kalau yang untuk ANC sendiri, dia udah kelihatan jauh lebih besar, lebih panjang, itu bisa dibedakan dengan tubuhnya dia gitu. Kalau untuk kandungan proteinnya lebih tinggi di Lumbricus, kurang lebih 70% tingkat proteinnya. Kalau untuk yang ANC 55-60% tingkat protein si ANC sendiri. Makanya kenapa si Lumbricus lebih dicari, karena tingkat proteinnya lebih tinggi. Pertama yang harus dilakukan, yang harus disiapkan untuk budidaya cacing itu, pertama ini rumah atau tempat tinggal si cacing itu sendiri. Walaupun memang di alam aslinya dia langsung tersinar matahari, tapi kalau untuk kita membudidayanya dipastikan untuk tidak terkena matahari langsung, karena memang mengurangi tingkat produktivitasnya si cacing itu sendiri. Jadi yang pertama kali, walaupun misalkan nggak rumah-rumah seperti ini, di luar ruangan juga bisa, tapi setidaknya dikasih atap, kasih terpal apa segala macam agar tidak terkena matahari langsung atau air hujan langsung, kayak gitu sih. Selanjutnya ya paling nyiapin rak seperti ini, disiapin untuk tempat tinggal si cacing itu sendiri. Jadi kalau ada tempatnya sudah ada, yang disiapkan itu selanjutnya rak. Jadi kalau saya sih mendingan disaranin untuk rak dibanding kolam-kolam seperti ini, banyak lahannya jadi membutuhkan lahan yang luas. Tapi kalau rak seperti ini, lahan sempit pun bisa menjadi tempat budidaya cacing gitu. Bisa pakai papan, pakai kayak begini, bisa pakai bambu, alasnya pakai karung dan segala macam. Yang penting dia tetap bisa untuk tempat tinggalnya ini. Minimal tingginya itu 15 cm, 10-15 cm. Dan ukuran rak itu sendiri yang disarankan 1 meter persegi, maksimal bibit 2 kilo gitu. Dan kapasitas maksimalnya 5-10 kilo sih. Tapi kalau sampai 10 kilo terlalu padat, jadi harus bisa langsung dipanen. Kayak gitu sih.
persiapan untuk medianya juga sama seperti di awal. Sebelum kita mulai budidaya cacing itu sendiri, tempat, raknya yang harus kita siapin, dan sumber daya makanannya dari mana gitu yang mau kita berikan pakan. Jadi jangan sampai kita udah mau mulai budidaya cacing tapi kita nggak tahu nih, kayak salah satu pakannya kan ampas tahu, ampas singkong bisa jadi, terus ampas kelapa, sayur buah, itu bisa menjadi salah satu pakanan untuk cacing. Tapi itu juga harus diperhatikan di awal untuk kita bisa tahu nih sumber makanannya ada di mana-mana. Jangan sampai kita udah budidaya, udah cacing ada, tapi makannya belum ada gitu kan. Jadi nanti kasihan cacingnya. Kalau untuk persiapan media tanahnya juga disiapkan untuk seperti onggo aren, backlog, terus sebenarnya tanah bisa, tapi hanya yang di permukaan aja, jangan boleh tanah semuanya. Nggak boleh tanah, tapi yang disarankan itu yang lebih bagus adalah backlog dan onggo aren. Backlog sama onggo aren yang bisa jadi media si cacing itu sendiri, dan itu pun dia bisa menjadi pakannya, bisa jadi medianya gitu. Kalau saya tekniknya untuk pemberian pakan cacing itu agak simpel sih. Jadi pemberian pakannya itu sebelum kita masukin bibit di awal, kayak rak seperti ini, bawahnya itu kalau saya teman-teman semuanya bilangnya ini apa, metode kue lapis. Metode kue lapis yang bawahnya itu kasih sayur buah, terus kita kasih ampas tahu atau ampas aren, atau ampas aren, ampas singkong, ampas tebu, kita taruh situ. Paling bawah buah, ampas tebu, terus atasnya juga kasih debong pisang, atasnya lagi kasih backlog atau onggo aren, baru kita bisa tebar bibit. Jadi itu kasih pakan satu kali di awal emang agak ribet, tapi untuk proses 1 bulan mereka kita nggak ngasih makan. Untuk perawatan hariannya paling hanya mengecek lembapannya toh, hanya mengecek lembapannya. Di saat memang dia lembab, nggak usah di apa-apain, udah biarin, itu udah aman. Jadi makanya budidaya cacing ini juga dibilang agak mudah, karena tadi kasih makannya hanya sekali untuk 1 bulan, dan untuk sehari-harinya pun kita hanya mengecek lembapannya. Kalau memang kering kita semprotin, tapi juga disemprotnya jangan sampai terlalu basah, karena kalau cacing terlalu basah pun dia tenggelam gitu, jadinya dia nggak bisa berenang gitu kan, kelebihan air dia pun nanti akan mati. Jadi hanya sekedar lembab saja tapi tidak terlalu basah, kayak gitu sih untuk kesehariannya untuk melihara cacing. Kalau kendala itu tergantung tempatnya masing-masing sih kalau kendala, karena kalau untuk di saya sendiri kendalanya itu semut gitu. Karena hamanya di sini semut, jadi di berbagai daerah pun macam-macam, beda-beda. Ada yang kendalanya itu di tikus, di kecoa, ada di cicak, ada di kadal, ada juga kutu tanah yang mereka itu sebenarnya beberapa dari mereka tidak mengganggu, nggak makan cacing, tapi mereka makan makanannya cacing. Akhirnya makanan cacing kan akan berkurang, akhirnya nutrisinya juga berkurang, perkembangan si cacing juga akan berkurang, seperti itu sih. Jadi kita juga harus tahu tempat kita ini hamanya apa nih. Kalau kita udah tahu hamanya apa, ya kita harus bisa mengantisipasi agar tidak terjadi hama yang untuk mengurangi produksi si cacing itu sendiri. Kalau untuk panen di awal kita tebar bibit, tunggu sampai 3 bulan. Tunggu sampai 3 bulan, kita kasih pakan, kita siramin. Setelah itu kita panen. Tapi untuk bulan berikutnya sebulan sekali, karena di 3 bulan ini kita nggak 3 bulan benar-benar 1-3 bulan kita baru panen, tapi 1-3 bulan ini kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan udah kita kembangin. Kayak misalnya kita punya 1 kilo, ya udah di 1,5 sampai 2 bulan itu kita langsung bagi 2, kita kembangin sampai usia dia 3 bulan baru kita bisa panen. Dan maksimal panennya pun hanya 50%, karena 50% kita panen, 50% lagi kita bisa kembangin lagi. Jadi di cacing itu uniknya gitu, kita beli 1 kali bibit tapi tidak beli seterusnya, karena kita kembangin terus. Jadi hanya beli bibit sekali tapi tidak kita kembangin, ya nanti agak susah. Jadi
makanya harus kita kembangin biar nggak beli-beli lagi bibitnya gitu. Kalau misalnya yang agak besar, yang kapasitas besar, atau misalkan kita beli bibitnya itu lebih dari 50 kilo ke atas lah, kita bisa mainin siklus per minggu, per bulan itu bisa. Tapi kalau di bawah 50 masih agak susah, paling bisa cuma per bulan doang. Kalau lumbricus sendiri harganya kurang lebih 65.000 sampai 90.000. Kalau untuk yang ANC harganya 45 sampai 60 ribuan. Itu yang hidup, itu cacing hidup, cacing segar. Tapi kalau cacing sudah olahan, kayak dia udah berupa tepung, dia udah berupa kapsul, harganya agak lebih mahal karena memang butuh proses kan untuk dijadikan tepung itu sendiri. Tapi kebanyakan yang dijadikan tepung itu jenis yang lumbricus karena memang diperuntukkan untuk jadi kapsul dan obat. Kalau untuk kisaran harganya untuk yang tepung itu di antara 500 sampai 800 ribu per kilo tepung cacing. Kalau untuk penjualan cacing itu sendiri sih biasanya kalau saya mainin media sosial. Yang pertama, yang kedua memang kebutuhan di sini banyak pemancing, banyak yang pelihara ayam, ikan, kayak gitu-gitu sih. Jadi pasarnya ke sana. Kalau teman-teman pada mau ikut budidaya cacing, saya sendiri membuka kemitraan. Jadi kerjasama di saat teman-teman beli bibit dari saya beli hasil panennya gitu kan. Jadi kita bisa saling bantu kan. Jangka waktu 3 bulan, dan jangka waktu 3 bulan itu dari pemberian pakan, media, cara perawatan, sampai nanti hasil panen itu sendiri dikasih tahu caranya gimana. Jadi kalau emang tertarik ya main ke sini, kita ngobrol bareng gitu. Kalau ingin beli cacing dari saya, tapi kan produknya juga ada banyak selain cacing hidup, tepung cacing, ada casingnya juga untuk jadi pupuk, ada kapsul cacing. Saya udah sediain ada di aplikasi, yaitu aplikasinya TaniLink. Jadi bisa cari download di TaniLink, nanti di situ bisa cari kebutuhan-kebutuhan, tinggal di download di Play Store. Sekecil-kecil usaha kita bosnya lah gitu. Karena makin kesini kan juga makin usaha makin susah, kerjaan makin susah. Jadi kalau nggak dari sekarang kita mulai usaha kita sendiri yang ngelakuin, kapan lagi dan siapa lagi gitu. Mungkin ini aja yang bisa saya bagikan, sekedar sharing-sharing. Terima kasih juga untuk TaniLink ya. Terima kasih untuk TaniLink yang sudah mau meliput dan bisa mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua.